Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam dan semakin jauh meninggalkan level 7.100-an dan merupakan level tertinggi yang dicapai oleh IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Sektor-sektor yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan adalah dari perbankan big cap. Pemirsa, hari ini rata-rata mengalami koreksi dan ditutup di zona merah. Namun yang menarik adalah beberapa saham yang baru saja merilis kinerja mereka untuk kuartal ketiga di 2022 ini justru mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan catatannya cukup bagus. Di antaranya adalah Unilever masih mencatatkan laba namun mengalami auto reject bawah di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan pekan depan, jangka menengah atau penutup jangka panjang, dan kembali bersama saya Divisan Oval, inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini jelang libur akhir pekan pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, tapi tampaknya masih mampu masuk kami berada di atas level 7.000-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di buka flat di 7.091,761. Kemudian indeks harga saham gabungan mengalami penguatan beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi dan langsung menyentuh ke level 7.100,808. Namun ternyata level ini tidak mampu dipertahankan. Setelah menyentuh di 7.100, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Bahkan 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.016,702. Di penutupan sesi kedua masih berada di zona merah pemirsa, namun pelemahan sudah mulai terbatas, di mana akhirnya indeks harga saham gabungan ditutup di level yang lebih tinggi, meskipun masih mengalami tekanan dengan pelemahan di 0,50% dan akhirnya ditutup di 7.056,040. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,17%, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,61%, LQ45 tertekan di 0,30%. Ditutup di level 1009,695. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Transportasi dan logistik tampaknya memimpin penguatan di 1,03%. Sektor kesehatan juga menguat tipis di 0,12%. Teknologi hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dengan melemah cukup dalam di 2,15%. Konsumsi non-primer juga melemah di 1,29%. Beberapa saham yang ada dalam sektor ini seperti Unilever hari ini mengalami auto reject bawah pemirsa. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam, terutama di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. PBRI menguat di 4.630, BBCA juga ditutup di zona hijau di 8.750. Telkom menguat di 4.450 dan Elsa ditutup di zona hijau di sesi kedua hari ini di level 352. Kemudian saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dari pertambangan batubara ada Bumi mengalami tekanan di 182, Inco pasca rilis kinerja mereka di kuartal ketiga juga ikut melemah di 6.500. Adaro ditutup di zona merah di 3.910, kemudian ada Unilever pemirsa hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, auto reject bawah dengan mengalami pelemahan di atas 6% dan tampaknya Unilever kembali meninggalkan level 5.000-an dan ditutup di 4.980. Dari update pasar domestik kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei melemah di 0,88%, SCM menguat di 1,27%, Kospi melemah di 0,93%, sementara Hang Seng melemah cukup dalam di 3,12%, dan berada di level 14.946,81.